Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Jamek Kota Malang rahimakumullah, dan umumnya segenap umat Islam di mana saja berada yang pagi hari ini mendengarkan suara Masjid Jamek. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak memberikan rahmat kepada kita, memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk iman dan kesehatan, kesempatan, ya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji masalah-masalah agama Islam, ya. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, di antara salah satu ajaran Islam, yaitu yang disebut dengan kemerdekaan beragama, ya. Jadi hak-hak asasi, ya, hak-hak asasi manusia itu adalah termasuk hak asasi, hak kemerdekaan beragama. Dan apa artinya kemerdekaan beragama itu apa? Ya. Kemerdekaan beragama itu yang pertama, orang Islam tidak boleh mengadakan paksaan terhadap orang lain untuk meninggalkan agama mereka, ya. Jadi orang Islam tidak boleh memaksa orang lain, ya, untuk meninggalkan agama mereka. Jadi ini adalah namanya kemerdekaan beragama, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 356 itu Allah berfirman, la ikroha fiddini qad tabayyana rusdu minal ghayyi, ya. Tidak ada paksaan dalam beragama, sudah nyatalah mana yang benar dari yang salah. Jadi di sini jelas Allah mengatakan la ikroha fiddin, tidak boleh memaksa orang lain untuk meninggalkan agama yang sudah dipeluk dan sudah diyakini. Tidak boleh, ya. Tapi kalau kita mengadakan dakwah, ya, dakwah Islam kepada siapa saja boleh, ya toh. Kita akan memberikan penjelasan tentang Islam, boleh kepada siapa saja.
Tapi tidak boleh mengadakan pemaksaan, memberikan penjelasan bahwa Islam itu agama, ya Islam itu begini, begini, begini. Itu kepada siapa saja. Ya. Adapun mereka itu nantinya mau memeluk Islam, itu kan kita tidak memaksa. Ya. Ini satu, tidak boleh mengatakan pemaksaan kepada orang yang sudah beragama. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surat Yunus ayat 100 sampai dengan 102, itu Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Andai kata Tuhanmu menghendaki, pastilah seluruh penduduk bumi ini akan dijadikan beriman semua, ya. Jadi ini kata Allah, andaikan Allah itu menghendaki, bisa saja penduduk seluruh dunia ini beriman semua, masuk Islam semua, gitu ya. Jadi ini adalah namanya kemerdekaan beragama. Jadi di dalam Islam itu sudah diatur bagaimana hubungan antara sesama manusia di dalam masyarakat, ya. Kita ini sudah diatur. Yang namanya masyarakat itu kan kumpulan dari beberapa manusia, ya, yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama. Islam itu meletakkan dasar bagaimana supaya manusia di dalam kehidupan masyarakat itu tenang, tentrem, ya, tenang, tentrem. Jadi Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya, memberikan rahmat kepada seluruh, ya, seluruh alam, ya. Jadi Islam sudah mengatur bagaimana hubungan antara sesama manusia di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pertama diberikan landasan manusia hidup di dalam masyarakat itu harus tolong menolong, ya. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong di dalam masalah-masalah kebaikan. Tidak boleh tolong menolong di dalam masalah dosa dan permusuhan. Ini pertama, ya. Jadi tolong menolong ta'awanu al birri wat taqwa ini kepada semua manusia yang ada di dalam masyarakat. Kita ini harus tolong menolong. Di samping tolong menolong juga bantu membantu, ya. Kemudian saling menghormati, nah, saling menghormati antara sesama manusia. Jadi tadi saya katakan bahwa masyarakat itu kan terdiri dari kumpulan manusia yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, ya. Jadi kita harus saling menghormati, ya. Ini adalah prinsip Islam di dalam mewujudkan ketenangan dan ketentraman di dalam masyarakat. Sekarang kalau secara terinci misalnya, ya, kita di dalam masyarakat ini di samping tolong menolong, bantu membantu, saling hormat menghormati, ya. Misalnya
dalam masyarakat kita bertetangga, ya. Ada tetangga kita meninggal dunia, ya. Kita ini diwajibkan untuk bertakziah, ya. Kita wajib bertakziah. Nah, yang namanya tetangga itu kan disebutkan oleh Nabi bahwa tetangga itu ada tiga macam, ya. Jadi al-jironu salasatun, al-jarul ladzi lahu salah satu hukukin, wal jarul ladzi lahu haqqani, wal jarul ladzi lahu haqqun wahid. Tetangga itu kata Nabi ada tiga macam, ya. Yang pertama tetangga yang mempunyai tiga hak, ya. Yang kedua tetangga yang mempunyai dua hak. Yang ketiga tetangga yang mempunyai satu hak, ya. Tetangga yang mempunyai tiga hak itu apabila kita punya tetangga itu masih famili dengan kita, ya, masih ada hubungan darah, apakah itu adik, apa itu paman, apa itu, ya itu kan agamanya Islam, ya. Kita wajib menghormati dia itu atas dasar tiga, sebagai sesama muslim, sebagai keluarga, sebagai tetangga. Ini. Yang kedua, tetangga yang mempunyai dua hak, ya. Kita punya tetangga agamanya Islam, bukan sanak, bukan famili. Ini namanya tetangga yang punya dua hak, ya. Dia sebagai sesama muslim dan sebagai tetangga. Yang kedua, tetangga yang hanya mempunyai satu hak, ya, yaitu tetangga, kita punya tetangga bukan saudara, bukan famili, agamanya non muslim, ya. Kita tetap wajib menghormati dia karena dia adalah tetangga. Inilah prinsip-prinsip toleransi Islam di dalam bermasyarakat, ya. Nah, kalau sudah jadi tetangga, kemudian ada tetangga kita meninggal dunia, ya. Kita ini wajib untuk bertakziah. Umpamanya agamanya non muslim, ya toh, kita wajib bertakziah, ya, karena dia adalah sebagai tetangga. Hanya saja kalau yang meninggal itu non muslim, takziah kita bentuknya apa? Yaitu mengantarkan jenazahnya ke kubur, ya toh? Ya, kita mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Kalau yang meninggal itu agamanya sama dengan kita, muslim, kita wajib takziah. Bentuknya satu, mensalati jenazahnya, yang kedua mengantarkan jenazahnya ke kubur. Ini bagi orang laki-laki, ya. Kalau orang perempuan kan diharamkan untuk mengikutkan jenazah sampai ke kubur. Nah, jadi di sini kalau ada tetangga kita meninggal dunia, kita wajib untuk bertakziah. Hanya itu tadi, ya toh. Kalau non muslim, takziah kita, takziah itu kan artinya bela sungkawa, ya. Itu mengantarkan jenazah ke kubur. Kalau muslim, kita wajib mensalati dan mengantarkan jenazahnya ke kubur. Nah, begitu, ya.
Kemudian lagi misalnya ada tetangga kita sakit, ya, kita wajib menjenguk, ya, menjenguk. Nah, ini juga begitu. Apakah dia itu muslim, apakah non muslim, ya toh? Apakah dia non muslim, kita wajib menjenguk dia, ya begitu. Ini wajib menjenguk. Misalnya lagi ada tetangga kita yang kelaparan, ya, tidak bisa makan, sedangkan kita kecukupan, kita wajib membantu dia. Kita tidak usah melihat dia itu agamanya apa, muslim atau non muslim. Kalau dia sebagai anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita wajib membantu. Itu di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ma amana bi man bata sab'ana wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Ya. Tidak dikatakan orang yang beriman kepadaku, ya, orang yang hidup di dalam masyarakat, dia dalam keadaan cukup, ya, manbata sab'ana, perutnya kenyang, ya, wajaruhu ja'iun ila jambi, sedangkan ada tetangganya yang kelaparan, sedangkan dia itu tahu. Nah, jadi orang-orang di kampung hidupnya cukup, ya loh. Sedangkan ada tetangganya yang kekurangan, kelaparan. Dia tahu tapi dia tidak peduli. Nah, itu kata Nabi, ma'aman Nabi, tidak termasuk orang yang beriman kepada. Jadi disinilah, ya, toleransi beragama. Tapi memang, ya, ada beberapa hal yang harus kita tahu, ya, harus kita tahu. Apa saja yang kita tidak perbolehkan dengan orang-orang non muslim, ya loh. Jadi misalnya yang ini dilarang menurut Al-Quran apa? Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum, ya. Yang dilarang di dalam Al-Quran itu yang tidak boleh apa? Satu, seorang laki-laki muslim tidak boleh mengawini perempuan non muslim. Ini tidak boleh, ya. Atau wanita muslimah dikawini oleh laki-laki non muslim, ini tidak boleh. Jadi di dalam Islam itu pernikahan silang itu tidak boleh, ya. Tidak ada perkawinan silang di dalam Islam itu. Ya boleh saja misalnya perempuan Nasrani yang laki-laki Islam kawin boleh, asalkan yang perempuan masuk Islam, gitu ya. Nah, masuk Islam boleh. Atau yang laki-laki Nasrani yang perempuan Islam boleh nikah, boleh, tapi yang laki-laki masuk Islam, ya. Tapi kalau berbeda agama itu tidak boleh menikah, ya. Dan lagi di negara kita Indonesia ini, lembaga perkawinan itu kan ada dua, ya. Yang pertama, lembaga perkawinan khusus bagi orang Islam, yaitu kantor urusan agama, ya. Kalau lembaga perkawinan yang non muslim itu adalah catatan sipil, ya. Nah, ini sudah, jadi tidak bisa ada orang yang pernah berkonsultasi, bagaimana Pak? Ini berbeda agama, mau nikah. Tapi
Tapi nanti dengan dua cara. Ya, pertama catatan sipil dulu, kemudian diberkati di gereja. Setelah itu ke kantor urusan agama. Lah, ini tidak bisa ini, ya loh. Jadi dua lembaga ini dua sudah ada khusus. Karena itu kan banyak selebriti ya. Ini yang berbeda agama terpaksa harus menikah, tapi dia nikahnya di Hong Kong, di Australia, kan? Karena di sana memang lembaga perkawinannya tidak sama dengan di Indonesia. Ya sah menurut undang-undang di negara itu, tapi kalau kita kembali kepada ajaran Islam bahwa itu adalah pernikahan yang tidak sah, gitu. Karena pernikahan di dalam Islam itu harus antara orang Islam dengan orang Islam. Ini prinsip ya. Jadi ini yang tidak bisa ditolerir kalau ini ya. Ini adalah mutlak harus begitu. Jadi para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, Islam itu memang agama yang toleransi terhadap semua pemeluk agama selain Islam ya. Karena prinsipnya tadi itu tolong menolong, bantu membantu ya. Nah, di dalam prinsip kemerdekaan beragama tadi yang pertama tidak boleh mengadakan pemaksaan terhadap orang yang sudah memeluk Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang Islam tidak boleh melarang pemeluk-pemeluk agama lain untuk mensyiarkan agama mereka, menampakkan syiar agama mereka. Jadi kita sebagai orang Muslim tidak boleh melarang orang-orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang beragama lain untuk tidak mensyiarkan agama mereka ya. Biar mereka itu mempunyai hak untuk melaksanakan ajaran agama dan mensyiarkan agamanya sendiri ya. Jadi itu prinsip kemerdekaan beragama yang kedua. Kemudian yang ketiga, Islam memperbolehkan dan harus melindungi apa saja yang dihalalkan oleh agama mereka. Jadi Islam tidak boleh melarang, bahkan Islam harus melindungi apa saja yang dihalalkan oleh agama-agama non-Muslim. Jadi satu misal sekarang, selain agama Islam itu ada yang menghalalkan babi misalnya ya. Nah, babi ini kalau di dalam Islam kan hukumnya haram ya toh. Nah, jadi Islam tidak boleh melarang mereka karena mereka menghalalkan babi, ya biar mereka makan babi. Tidak boleh kemudian orang Islam mengadakan pembunuhan babi besar-besaran begitu ya. Jadi babi-babi dibunuh semua. Lah ini juga tidak boleh karena mereka itu menghalalkan ya. Walaupun kita itu mengharamkan. Itu prinsip yang ketiga di dalam yang disebut kemerdekaan beragama. Di samping makanan misalnya minum-minuman. Misalnya ada satu agama menghalalkan minuman keras misalnya ya.
minuman beralkohol. Sedangkan kita kan mengharamkan. Kita tidak boleh melarang mereka untuk tidak minum. Biar karena mereka menghalalkan. Itu adalah prinsip yang disebut dengan kemerdekaan beragama. Ya. Sekarang kalau kita melihat yang misalnya di negara kita Indonesia ini kan mayoritas muslim ya. Ya, mayoritas muslim 90% orang Islam. Tapi kan selama ini kita lihat bahwa di negara kita ini hubungan antara umat beragama itu kan baik-baik saja ya. Tidak pernah terjadi masalah-masalah yang besar karena ditimbulkan oleh perbedaan agama. Sekarang kita lihat masjid kita, Masjid Jami ini kan berdampingan dengan gereja, ya toh? Ya, hanya apa? Hanya dipisahkan oleh satu bangunan ini saja, apa namanya? Asuransi itu saja ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa toleransi kita. Kalau hari Jumat misalnya parkir mobil, sepeda motor, ya sampai di depan gereja, ya toh. Kalau hari Minggu orang-orang yang kebaktian ke gereja, kendaraannya juga banyak yang diparkir di depan masjid. Nah, sekarang ini Natalan kan begitu ya. Ini memang satu hal yang menggembirakan di negara kita Indonesia ini, ya. Nah, itu adalah memang prinsip yang disebut dengan tolong menolong, ya, bantu membantu dan saling hormat menghormati, ya. Kemudian lagi apa yang tidak diperbolehkan selain perkawinan tadi? Tidak bolehkan apa? Misalnya saja kita sebagai orang Islam tidak boleh mengikuti acara-acara ritual keagamaan agama lain, ya toh? Misalnya saja orang Islam jangan mengikuti acara ritual seperti Natal. Natal itu kan acara ritual, ya toh? Kita tidak boleh membenci, tapi kita tidak boleh ikut. Kenapa? Kita ada prinsip lakum dinukum waliyadin, ya toh? Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi di dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan kita tetap boleh berhubungan dengan mereka, ya. Kita mencaci mereka tidak boleh, menghina mereka tidak boleh. Kalau kita utang walaupun orang yang berbeda agama, kita tetap wajib nyaur, begitu ya. Kita wajib nyaur. Kalau kita berjanji juga kita harus memenuhi. Jadi itu yang kalau masalah seperti tadi itu, masalah acara ritual keagamaan, kita tidak boleh, ya. Kalau misalnya kita diundang, acaranya apa? Acara Natalan ini kan acara ritual, malah kita tidak boleh datang. Jadi ada apa namanya itu, hal-hal tertentu ini boleh, ini tidak boleh. Jangan terlalu toleransi yang kebablasan. Ya, toleransi kebablasan wis opo ae lek diundang mangan pasti kayak babi dipangan ae lah ya. Ini tidak boleh. Kita harus tahu mana rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi prinsip tolong menolong, bantu membantu, saling hormat menghormati ini harus tetap kita tegakkan, ya. Kalau kita melihat di TV, ya, di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, banyak banser-banser, ya, yang menjaga gereja, menjaga keamanan. Ini kan dalam rangka toleransi, ya. Mereka minta bantuan kepada kita. Nah, banser-banser ini ikut menjaga keamanan, ketertiban
supaya tidak terjadi apa-apa. Ini di dalam Islam tidak dilarang, ini diperbolehkan. Itu dalam rangka itu tadi ya, toleransi umat beragama. Begitu ya. Jadi ini diantara salah satu prinsip ajaran Islam tadi, yaitu kebebasan atau kemerdekaan beragama. Kemudian yang keempat, pemeluk selain Islam diberikan kemerdekaan dalam persoalan rumah tangga, hubungan antara seorang suami dengan istrinya, menceraikan dan sebagainya. Jadi kan agama-agama ini mempunyai peraturan sendiri ya, tata cara rumah tangga bagaimana. Kita orang Islam tidak boleh ikut campur, biar mereka yang sesuai dengan agama mereka. Ya, kita punya peraturan sendiri, mereka punya peraturan sendiri. Kita tidak boleh, artinya apa? Tidak boleh ikut campur ngurusi rumah tangga orang lain. Ini termasuk yang namanya tadi itu ya, kebebasan beragama atau kemerdekaan beragama. Ya, insya Allah kalau umat Islam ini sudah paham tentang ajaran Islam sebenarnya, tidak akan terjadi apa yang namanya pembakaran gereja, pengeboman gereja ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kan ada bom meledak dalam gereja di Solo itu sebetulnya adalah bukan ajaran Islam ya. Itu namanya adalah teroris, orang-orang yang memang sengaja ingin mengacau ya di negara kita Indonesia ini. Prinsip ajaran Islam, ajaran toleransi, tidak ada. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Itu prinsip di dalam Islam. Saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling bantu membantu. Demikian para bapak dan ibu sekalian, ya sekedar pengajian pada pagi ini, mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala